Shalom. Mungkin di sesi kali ini kita akan mengadakan sesuatu yang berbeda ya dari kayak konten-konten kita yang sebelumnya. Di sesi kali ini kita akan mengadakan kayak sedikit ngobrol-ngobrol lah tentang cerita kehidupan. Kita berbagi kisah, cerita apa yang sudah kita lalui masa lalu, mungkin pengalaman-pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman dari orang lain juga. Tapi tidak dengan saya sendiri ya. Session kali ini kita ada narasumber kita. Untuk yang pertama, yang perdana, yaitu Bapak Pendeta dari GKJ Giri Kinase, Bapak Pendeta kita sendiri, yaitu Bapak Sumardiono. Gimana kabarnya Pak Sumardiono? Ya, puji Tuhan, baik. Ya. Bagaimana dengan? Jadi di statement lah atau di konten kita kali ini kita akan mengadakan kayak podcast ngobrol-ngobrol, tapi kita berbagi tentang apa yang udah kita lalui, berbagi cerita dari yang lalu-lalu. Nah, jadi gini, kemarin kan saya pernah ngobrol juga sama Pak Yono. Ya. Pak Yono pernah bercerita tentang dulu masa kecil saat itu mau menjalankan hukum kasih, ya gitu kan Pak ya. Ya. Jadi saya akan ngobrol-ngobrol, kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang lain yang di luar sana. Mungkin kita mulai dari pertama dulu, kisah Pak Sumardiono dulu pas waktu kecil itu yang kemarin sempat diceritakan kepada saya itu gimana gitu. Oke deh. Jadi gini, itu berkaitan dengan nadar saya untuk melakukan hukum kasih. Hukum kasih itu sebelumnya saya kenal melalui SD yang tempat saya belajar. Ya. Namanya SD Bopri. Di sana ada pelajaran agama Kristen, lalu saya mengenal perintah Yesus, yaitu tentang hukum kasih. Dan kebetulan ketika saya itu di kelas 6 SD menjelang lulus. Jadi itu cerita pas dulu banget ya Pak ya. Masa kecilku ya. Masa kecilku berkaitan dengan nanti saya mengenal Yesus lebih dalam. Gitu. Ya. Jadi ketika bertemu dengan ada seorang Kristen, ibu-ibu ini, suaminya majelis gereja, saya pahami seperti itu. Dan di depan rumahnya itu ada pohon jambu, buahnya merah-merah, luar biasa. Saya berjalan dengan adik saya, lalu aku memberanikan diri minta, karena adikku yang minta. Saya mintakan, Bu, nyuwun jambu nih. Karena ketika itu juga banyak yang rontok gitu. Saya nggak minta yang ada di atas, yang jatuh saja gitu, biar adikku nggak nangis. Tapi apa? Boleh, nggak boleh. Di sini saya langsung dek. Ini orang Kristen, suaminya majelis. Tapi kenapa kok tidak boleh? Saya minta sesuatu yang sudah tidak begitu berharga bagi mereka. Dan akhirnya saya tahu paginya itu semua yang rontok itu cuma disapu, dikasihkan di jogangan istilahnya. Apa itu? Berarti itu kayak jambu yang tadi di atas pohon yang Pak Yono tadi bilang merah-merah, udah matang-matang itu rontok cuma dibiarin dimakan hewan kayak kelelawar, terus hewan-hewan yang lain lah. Tapi pas diminta sama tetangga sendiri nggak boleh gitu Pak. Ya tetangga, namun agak jauh lah itu, jauh, hampir 900 kilometer. Tapi juga tetap aja sih Pak kayak ya.
dimakan orang aja yang dibilang saudaranya sendiri kayak apa ya, kita agamanya seiman lah, diminta saudara kita sendiri aja nggak boleh, kok cuma malah disapu dibuang ke tempat sampah gitu ya Pak ya? Ya, jadi jaraknya rumahku dengan rumah beliau itu saya perbaiki 500-an meter jaraknya. Dan itu masih satu kampung. Ketika saya pulang meninggalkan tempat itu dan melihat jambu-jambu cuma dibuang di kotak yang sudah apa namanya? Ya tempat sampah gitu aja, tempat sampah. Dalam hatiku saya akan menjalankan perintah Yesus yang menjadi sesembahan. Jadi saya sebenarnya Kristen ya hanya mengenal dari ajaran di sekolah. Untuk saya menjadi orang percaya juga belum menjadi orang percaya. Karena saya menjadi orang percaya SMA kelas 3. Cuma di waktu itu Pak Yono udah mengenal lah, udah dikasih tahu kasih dari guru agama, diajarin gitu ya. Iya. Hukum kasih. Mengenal hukum kasih, lalu saya mengatakan, Yesus, saya bisa menjalankan perintah-Mu. Tolong saya ampukan. Anak SD kelas 6 bisa-bisanya bilang gitu. Saya kadang sekarang berpikir, kok sampai segitu saya memiliki ucapan ya kepada Yesus. Dan ketika itu saya SMP masuk kelas 1, ujian awal dimulai. Ketika saya melakukan perjalanan dari rumah menuju ke sekolah, kebetulan di tengah jalan itu, dalam perjalanan itu ada orang yang naik sepeda, lalu dia nyalip saya, mendahului, dan di depan saya dia meludah. Tapi itu disengaja apa enggak Pak? Saya berprediksi tidak sengaja. Iya. Namun ketika sampai di sekolah, kami berpapasan, dia meludah lagi. Masih belum nyadar kalau itu sengaja? Saya tetap berpikir tidak sengaja. Hari berikutnya, setiap hari ketemu, dia selalu meludah. Dan ludah itu menengakan tangan, mengenakan muka, yang cipratannya itu kalau pas naik sepeda pure. Berarti kalau pagi-pagi itu kayak misalnya lagi berangkat sekolah masih bau-bau gitu ya Pak, itu kalau kena muka. Itu nggak pernah aku perhatikan, pokoknya hanya air menempel di muka, ya udah kehilangan jejak. Dan saya ingat betul, selalu terngiang-ngiang dalam kepalaku, tidak boleh membalas. Karena engkau mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, terlepas dari itu tadi ya Pak, kayak sering diludahin itu ya. Emang bener ya kalau dari perintah Tuhan dilarang membalas gitu. Tapi dari manusiawi Pak Pendeta kayak mau balas dendam atau marah gitu nggak? Untuk balas dendam marah, ketika awal-awalnya enggak, karena masih begitu kuat untuk mengalahkan ibu-ibu yang begitu jahat dalam benak saya. Saya harus berjalan lebih baik daripada ibu itu. Dia nggak bisa menjalankan perintah Tuhan Yesus, saya bisa dengan melakukan tetap yang terbaik, tidak membalas kejahatan, karena saya juga mengasihi mereka, mengasihi orang itu seperti diri sendiri. Seorang perempuan loh bro. Nah, perempuan SMP saya dapat ludah, dan itu berjalan selama 3 tahun di jenjang SMP. Tapi kalau kayak di sekolah itu kayak ada tegur sapa nggak Pak? Apa cuma kalau ketemunya ya cuma ngeludah itu? Ya, apa? tegur sapa ada. Juga ada tegur sapa. Tapi cuek atau ya agak nanyakan namun kabar atau cuma lewat ya melengos atau gimana gitu? Ya, tegur sapa sangat jarang. Namun kalau saya menyapa, Pak disaut. Dan di SMP nih,
Karena ini berjalan selama 7 tahun ya ini saya diludahi. Nanti yang step SMP ini pernah dipanggil BP mereka. Karena apa saya mengatakan mereka? Sebenarnya satu orang yang meludahi saya. Tapi ada gengnya. Dia punya teman komunitasnya, teman bermainnya, teman dekatnya. Dipanggil sama BP, ditanya apa penyebabnya kok ada sikap istimewa kepada saya. Ketika ditanya dia pun mengatakan aku nggak tahu. Dan ketika secara terpisah teman-temannya ditanya kenapa si dia si X ini kok melakukan perbuatan semacam ini dengan Mardiono gitu. Mereka juga nggak tahu teman-temanku. Gitu. Dan itu berjalan sampai sudah selesai. Dia sekolah di sekolah lain, aku agak ces gitu. Terlepas dari orang itu. Terlepas dari orang itu. Oh, balas dendamnya belum kesampaian. Maksudnya nggak kesampaian. Udah nggak itu apa? Kayak nimbun emosi lagi. Udah lepas berarti Pak Yono di sisi lain juga mikir saya lepas dari itu tanpa balas dendam berarti lolos. Saya bisa lolos. Menahan emosi itu paling enggak udah menjalankan hukum Tuhan gitu. Perintah Tuhan untuk tidak balas dendam. Tidak balas dendam. Kalau soal balas dendam, saya tidak ada keinginan sejak dulu. Namun soal sakit hati, saya pernah di pertengahan kelas 2 saya sakit hati karena begitu sering saya diludahi dan kadang di depan teman-teman saya, bahkan di dalam kelas pun dilakukan ketika itu. Saya ingin mengundurkan diri dari nada dari ucapan saya kepada Yesus. Saya masuk dalam kamar, saya menangis karena saya ingin mengakhiri ini. Padahal saya dengan Yesus sendiri kan juga begitu paham. Iya. Karena saya Kristennya belum percaya penuh. Belum begitu dalam itulah baru. Belum percaya penuh. Saya CD itu pengakuan percaya itu SMA kelas 3. Baru sekedar kenal itu tadi ya Pak ya. Terus saya ingin mengakhiri. Dalam doa saya itu ada perjumpaan dengan pribadi yang mengenakan baju putih dan dia berkata, anakku, lanjutkan, aku menyertaimu. Dan saya melihat, lalu saya menundukkan kepala, saya mengatakan saya nggak bisa, saya nggak mampu. Aku menyertaimu, anak. Dari itu saya terus berpikir ulang. Akhirnya aku lanjutkan lagi. Dan di usia saya SMP kelas 3, lalu saya lanjutkan. Ternyata di SMA kelas 1 masih berjumpa lagi dengan orang itu. Karena saya di SMA dan SMA-nya beliau sekolahnya tidak sama, tidak satu sekolahan, tapi sejalur berangkat. Satu jalur. Sehingga saya selalu berjumpa dengan orang itu. Setiap kali berjumpa, dia tetap melakukan itu. Tindakan yang luar biasa itu, meludah. Berarti udah tadi SMP udah lega, masih ketemu lagi gitu. Ya, ketemu lagi. Masih to be continue, masih berlanjut. Bersambung. Berarti masih ada kisah Tuhan yang ada kisah lagi. Lebih lanjut lagi. Nah, dalam kisah ini justru saya lebih sering kalau dia meludah itu lebih sering mengenai. Namun puji Tuhan, dalam perjalanan di tahun yang ke-6 kami selesai. Dia selesai SMA, aku selesai SMA, rampung. Paham saya selesai. Pemahaman saya ini udah berakhir. Ya. Tapi ketika ketemu sudah selesai pun, jarak rumahku dengan rumah dia itu kira-kira 7 kilo atau 6 kilo ya, 6 kiloan. Dan ketika ketemu, masih jarang ketemu,
udah jarang ketemu, Ya. dia tetap masih meludah. Lu kok belum selesai? Karena saya punya teman dekat rumahnya beliau, temanku itu. Nah, di tahun yang ke-7 bulan Agustus itu kami berjumpa dalam momen sepeda gembira, sepeda hias di kecamatan. Oh iya, di kecamatan. Nah, bulan Agustus itu momen untuk kegiatan sepeda gembira. Di sana dari ribuan sepeda, tim saya itu bisa berdampingan dengan tim orang itu, teman saya. Nah, di sana itu di kecamatan ini, Ya. saya menantikan ludahnya. Oh, berarti itu pas di event itu Dia nggak meludah, jejeran. jejer, Jejeran tapi nggak meludah, udah enggak meludah lagi, lagi. nggak meludah. Nah, ketika nggak meludah, saya berdoa pada Tuhan. Ini betul-betul ini saya lakukan. Saya berdoa, Tuhan, jangan sampai ludahnya temanku itu habis. Itu Gitu. pas di jalan itu. Di Pas. pemberhentian karena Ah. kami kan terus maju bersama-sama Iya. dalam satu iring-iringan. Ini rombongan saya, yang satunya rombongan beliau. Maju-maju terus sampai ke start nanti. Tapi pas dalam perjalanan itu Pak Yono batinnya Belum itu perjalanan, tadi. itu dalam menuju ke start. Untuk kan banyak banget iring-iringan. Ah. Itu rombongannya. Nah, berjejer terus gitu. Saya memberanikan diri mendekati dia. Sepeda aku skandarkan, aku tinggalkan. Lalu saya mengulurkan tangan. Ditompo syukur, ora ya syukur, ra peduli. Gitu. Nah, padahal kalau dihitung-hitungan bukan aku yang salah. Iya. Bukan aku yang salah itu. Tapi dalam momen ini saya kok yo ketika itu dalam hatiku aku kudu damai rong iki. Diwani-wani ke lah. Di mana-mana lagi. Dengan berdebar, dengan segala resiko, ditolak uluran tanganku, aku lakukan. Cik penting itu tadi. Sebetulnya aku salaman. Kalau ditompolan orang nggak kurus. Salaman. Tak kusangka, tak kuprediksi, dia pun mengulurkan tangannya. Jabatan tangan ini begitu memberikan getaran dalam hatiku luar biasa. Damai, sejuk rasanya, tenang rasanya, itu. Tapi itu sambil jembatan kan ada mungkin 1-2 kata yang Pak Yono ucapkan nggak kayak nyapa atau gimana? Apa langsung ngulurkan tangan gitu, Pak? Saya mengulurkan tangan, bagaimana kabarnya, gitu. Padahal kami nggak pernah jabat tangan sebelumnya. Ini ketika itu saya menanyakan bagaimana kabarnya. Padahal tahu betul dia kabarnya baik-baik saja dan di samping saya. Iya benar. Saya nggak tahu juga kenapa itu kok kulakukan. Nggak ada halangan apapun, nggak ada cacat fisik, nggak ada luka. Tanya. Nah itu perjalanan. Di situ setelah perjalanan sepeda gembira berlalu, kami nggak pernah berjumpa. Bertahun-tahun, puluhan tahun nggak berjumpa. Dan perjumpaan yang terakhir belum perjumpaan baru warta. Ada sebuah komunitas WhatsApp. Ketika itu saya dimasukkan, kelompok sekolah SMP saya dulu nih. Teman-teman SMP. Nah, ketika saya dimasukkan ke grup WhatsApp kelompok SMP ini, komunitas SMP ini, ada yang bertanya, masih ingat nggak dengan ini? Oh ingat lah, kenapa? Kamu dulu diludahi. Kamu cewek sih, kayak cewek nggak berani balas. Itu temennya lain atau Yang atau lain. lain. Dan ini banyak mereka yang di luar Jawa, mereka yang masih ada di komunitas tempat asal saya di Jogja. Mereka tidak hanya 1-2 orang, 3 orang yang bertanya. Namun
ada beberapa orang yang bertanya dan pertanyaan sama, kenapa dulu diludahi kamu nggak membalas? Gitu. Padahal cowok sama cewek. Cowok sama cewek. Harga diri di mana? Gitu. Nah, itu. Nah, akhirnya disinilah kesempatan saya untuk bercerita. Ya, disinilah menjadi sarana saya untuk bercerita. Menjadi awal saya bercerita mengapa saya tidak membalas kepada mereka semuanya. Mereka ada yang Kristen, ada yang Muslim. Mereka semuanya bercerita yang sama. Jadi langsung di grup itu cerita kayak latar belakang itu, Pak. Mereka ada yang di grup bertanyanya, ada secara pribadi dia kontak sama saya. Karena kan lama nggak berjumpa, 29 tahun bro. 29 tahun kami nggak berjumpa satu dengan yang lain. Berjumpa langsung ditembak dengan pertanyaan itu. Nah, Corona tahun pertama kemarin kami berjumpa dalam grup. Lalu kami saya pribadi belum, atau teman-teman juga belum menemukan kontaknya si orang istimewa tadi. Orang istimewa tadi. Nah, setelah ditemukan, dia masukkan dalam grup, lalu kami bisa berjumpa face to face. Oh, berarti waktu itu belum ada itu si X itu? Belum. Pas X belum ada. Itu. Ketika ngobrol di grup, iya belum ada. Nah, ketika sudah masuk di grup, sudah aku beri pesan, jangan sekali-kali mengungkit hal ini, karena hal itu adalah berkah bagi saya. Dan itulah saya semakin mencintai Yesus. Menjaga sesuatu yang sudah baik itu tidak mudah, bro. Sulit. Ya emang gitu sih Pak. Kalau sekedar mendapatkan sekali emang mudah. Tapi untuk kelanjutannya, cara kita mempertahankan komitmen itu tadi, itu yang susah. Nah, ada lagi info yang terakhir itu sudah 30 tahun berjalan. Ada teman mengatakan si X ini main ke rumahku. Lalu dia bercerita, ketika saya tanya dia bercerita tentang jenengan Mas. Terus cerita apa? Macam-macam, termasuk dulu ketika meludahi dia nggak sadar. Kamu marah nggak dulu? Gitu. Saya nggak mengatakan nggak pernah marah. Terus saya juga mengatakan, bersaksi lagi tentang kasih Kristus kepada orang tersebut, bahwa dulu saya dalam kerangka ini. Temanku itu juga semakin memahami, dan sampai sekarang kami tetap baik-baik saja. Terakhir 2 bulan yang lalu saya kontak dengan temanku yang istimewa ini via sosial media, melalui video call grup di komunitas SMP. Jadi kami tetap bangun relasi yang baik dengan semuanya. Ya, melupakan yang udah lah, ya udah gitu. Kalau saya melupakan, sejak dulu saya nggak pernah merasakan ini hal yang negatif. Ambil positifnya. Saya selalu mengatakan ini berkat, gitu. Karena dengan ini kan wujud nyata tantangan bagaimana komitmen saya untuk menjalankan sebuah perintah Yesus itu, hukum kasih. Nah, disitulah lalu saya menjadi makin bertumbuh. Dan untuk sesi diludahi 7 tahun, saya kira sudah cukup dulu. Saya sampaikan intinya bahwa ayo jalankan perintah Yesus, dan bukan berarti ketika kamu bisa melakukan kamu udah lulus. Enggak. Ujian terus selagi kau masih hidup. Ya. Selagi kita masih hidup. Begitu Mas Tegar. Ya. Sedikit banyak cerita tentang terima kasih 7 tahun. Mungkin dengan cerita Pak Pendeta tadi bisa
menyebarkan Injil, kebenaran, kesaksian, kisah yang udah dialami Pak Pendeta, gimana caranya untuk memegang komitmen untuk taat pada perintahnya, gitu ya Pak ya. Ya, kurang lebih begitu. Jadi itu tadi sedikit cerita dari Pak Pendeta Sumardiono. Untuk nextnya kita tunggu lagi kisah-kisah dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin akan bergabung bersama kami. Tunggu kisah-kisah kami untuk berikutnya dengan narasumber yang berbeda, dengan kisah yang berbeda, dengan cerita-cerita kisah kehidupannya dalam melalui kehidupan untuk menjalankan perintah Tuhan. Sekian dari kami.